Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi di podcast pendidikan kelas 10 OTKP 3. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman saya. Sebelumnya perkenalkan diri dulu. Dengan saya Selvia Ramadhani sebagai MC di podcast kali ini, dan saya Agnita Dwi Septiani. Bagaimana kabarnya Agnita? Alhamdulillah baik. Kalau kamu? Alhamdulillah baik juga. Di sini aku mau bertanya mengenai kegiatan belajar kamu nih selama belajar online ini, dan nantinya kita juga akan membahas materi pembelajaran yang diajarkan di jurusan OTKP. Oh, belajar online. Mau nanya apa nih? Oke, apakah bisa kita mulai sekarang pertanyaannya? Oke. Pertanyaan pertama, bagaimana pendapat kamu mengenai belajar dengan kondisi pandemi seperti ini? Belajar dengan kondisi pandemi ini sih agak sulit sih, karena kan kita harus menggunakan teknologi seperti smartphone dan laptop. Dengan belajar online ini, kita bisa mencoba hal-hal yang baru, kayak kita coba aplikasi Zoom dan Google Classroom untuk pembelajaran materinya. Dan masih banyak hal yang bisa kita coba melalui belajar online ini. Oh, oke. Next, pertanyaan selanjutnya. Apakah kamu menyukai metode pembelajaran sekarang ini, dan metode apa yang kamu lebih mengerti, melalui video atau Google Classroom? Ya, aku suka metode pembelajaran seperti ini. Aku sih lebih paham metode video karena penjelasannya mudah dipahami. Tapi kalau Google Classroom aku juga paham. Iya sih, sama, aku juga lebih paham melalui video, hehe. Ya, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Apakah kamu mengerti materi yang disampaikan oleh guru melalui daring? Terkadang aku mengerti penjelasan guru. Tapi kalau aku nggak paham, aku berusaha mencari materi tersebut di internet. Aku cari-cari sampai aku benar-benar paham materinya. Oh, gitu. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Apakah kamu mengikuti absensi dengan baik? Dan apakah kamu pernah tidak mengikuti absensi? Lalu, apa alasannya? Oke, tidak mengikuti absensi sih gak pernah ya. Tapi kalau terlambat absen pernah. Oke, lanjut. Kalau boleh tahu nih, mata pelajaran apa sih yang kamu sukai, dan kenapa kamu bisa menyukai mata pelajaran itu? Aku suka mapel matematika dan bahasa Inggris karena matematika itu asik, sangat menantang mental dan pikiran untuk menemukan jawabannya. Dan kalau bahasa Inggris itu unik karena bahasa Inggris mempunyai banyak idiom yang menarik, punya pelafalan dan penulisan yang unik. Walaupun aku nggak bisa melafalkan kata-katanya dengan baik. Memang sih, pelafal kata bahasa Inggris itu lumayan sulit dan beda banget dengan pelafalan bahasa kita. Betul. Kamu benar-benar. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Apa harapan kamu setelah pandemi ini berakhir? Harapan aku setelah pandemi ya semoga bisa sekolah offline lagi supaya lebih paham materi sekolah yang diajarkan. Semoga saja ya kita bisa sekolah offline lagi. By the way, kita kan sekolah SMK nih, jurusan OTKP. Iya, lalu? Aku kurang mengerti nih sama materi OTKP. Apa boleh kita sharing-sharing materi mengenai OTKP supaya kita bisa mengerti dan penonton tahu nih apa saja yang dipelajari di jurusan OTKP ini? Boleh. Oke, di jurusan OTKP ini diajarkan bagaimana mengetik dengan 10 jari, menjadi sekretaris yang baik, bagaimana menerima telepon masuk, bagaimana mengarsip surat atau dokumen, dan mempelajari peralatan kantor. Wah,
lumayan banyak juga ya, dan sangat menarik. Bagaimana sih cara mengetik dengan 10 jari? Kamu tempatkan posisi jari-jari tangan pada tombol keyboard. Apakah bisa disebutkan posisi jari-jarinya pada tombol keyboard? Bisa. Jari telunjuk menekan tombol F, R, V, T, G, B, Y, H, N, U, J, M. Jari tangan menekan tombol E, D, C, I, K, dan tanda koma. Jari manis menekan tombol W, S, X, O, L, dan tanda titik. Jari kelingking menekan tombol Q, A, Z, P, Enter, dan lain-lain. Ibu jari menekan tombol spasi dan Alt. Walah, ternyata itu tempat jari-jari tangan untuk mengetik 10 jari. Oke, kita lanjut ya. Menerima telepon masuk itu bagaimana ya, Nita? Aku kurang tahu nih, apakah ada hal-hal yang harus diperhatikan? Ya, ada beberapa. Tidak banyak sih. Dan tidak asal menerima telepon seperti kita biasanya. Oh, jadi ada ya. Lalu hal seperti apa? Pertama, pegang gagang teleponnya dan dekatkan dengan telinga kamu supaya suara kamu terdengar dengan jelas. Yang kedua, kamu harus siapkan buku catatan untuk mencatat pesan yang kamu terima. Yang ketiga, kamu hindari penggunaan kata halo karena terdengar seperti sok kenal, sok akrab, sok asik, dan lain sebagainya. Dan sebagai ganti kata halo, kamu bisa ucapkan salam dan berbicaralah dengan tempo suara yang wajar. Oh, ternyata seperti itu. Cukup menarik ya. Lalu kalau menjadi sekretaris yang baik, bagaimana caranya? Seorang sekretaris mempunyai etika yang baik. Bisa public speaking yang cukup baik, paham mengenai bisnis, bisa bahasa Inggris, mampu memahami karakteristik atasan kita, dan masih banyak lainnya. Dan apakah seorang sekretaris mempunyai tata rias dan tata cara berbusana? Bukankah begitu ya, Nita? Yap, betul sekali. Lalu, sikap apa yang harus ditunjukkan sekretaris dalam menjalankan tugasnya? Seorang sekretaris menunjukkan sikap yang ramah, sopan, santun, selalu berkata jujur, dan mempunyai kemampuan khusus, serta mempunyai tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Oh, jadi seperti itu menjadi seorang sekretaris yang baik. Jadi nambah wawasan ya. Iya, Sel. Dan bagaimana mengarsip sebuah surat? Apa sajakah itu? Mengarsip sebuah surat itu ada 6 cara. Meneliti tanda pada lembar di posisi, mengindeks surat, menyortir surat, menyimpan surat ke dalam map, dan menata surat dengan baik sesuai dengan sistem yang dipergunakan. Apakah itu mengindeks? Mengindeks adalah kegiatan yang menentukan urutan unit-unit dari kata caption yang akan disusun menurut abjad. Oh, I see. Ada beberapa sistem kearsipan untuk menata surat dengan baik. Bisakah disebutkan? Sistem kearsipan ada 5, yaitu sistem abjad, sistem subjek, sistem nomor, sistem wilayah, dan sistem tanggal. Lalu, apa yang dimaksud dengan peralatan kantor? Peralatan kantor adalah alat-alat yang dipakai dalam kantor guna kelancaran perusahaan dalam melaksanakan kegiatan administrasinya. Barang apa saja yang termasuk peralatan kantor? Di kantor ada yang namanya filing cabinet, perforator, mesin penghancur kertas, mesin absensi, case box, mesin print, dan lain-lain. Baiklah, aku sudah cukup mengerti materi apa saja yang ada di jurusan ATKP ini. Oke, cukup sampai di sini untuk pertanyaan mengenai belajar online, dan juga kita tadi sempat membahas materi jurusan OTKP yang sudah dijawab dan dijelaskan oleh narasumber kita, Arnita.
Terima kasih Arnita telah menemani saya di podcast kali ini. Ya, sama-sama. Dan terima kasih juga untuk penonton yang masih setia nontonin kita podcast bareng. Saya akhiri untuk podcast kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.